Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi masih beberapa jam lagi ya untuk kita nonton nanti pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal, yang dimana kita akan bermain di Emirates dan kita tidak pernah menang. Bahkan kemenangan terakhir kita itu di kandang Arsenal adalah di Piala FA di bulan Januari juga saat itu, ketika Ole baru saja menukangi atau melatih sebagai interim manager di Manchester United. Itu berarti sudah 6 tahun yang lalu kita bisa menang di Emirates. Padahal dulunya kalau di kandang Arsenal zaman Sir Alex sih, Arsenal diayam-ayamin gitu ya sama pasukannya Sir Alex. Cuman pasca Sir Alex kok menjadi susah. Bahkan terakhir 6 tahun yang lalu kita menang melawan Arsenal di kandang Arsenal. Sambil menunggu, jadi gue coba kasih beberapa berita aja dan beberapa coba pengamatan sama bahasan yang logis dan sistematis. Yang pertama sih, selain kemarin udah here we go ya beberapa waktu yang lalu, jadi back kiri Paraguay Diego Leon ini hari ini sampai di Manchester untuk medical test dan pengumuman sebagai Manchester United player. Ya, ini menurut laporan Fabrizio Romano dengan biaya $4 juta plus $1 juta isi add-ons ya. Dan ada tambah lagi $3,5 juta add-ons yang susah. Nggak tahu kali MU juara Champions League kali ya. Jadi Diego Leon ini pemain Paraguay berusia 17 tahun yang dimana dia baru akan join nanti di Juli 2025. Jadi setelah dia medical test sekarang, dia balik lagi ke Paraguay, nanti akan mulai ikut dalam latihan dan ikut tim itu di Juli 2025. Ini sih menurut gua ya suatu investasi lah ya, pembelian investasi yang dilakukan oleh Ineos, dan ya kita lihat aja sepak terjangnya dia gimana. Jujur kan gue juga nggak tahu nih pemain siapa, cuman mungkin scoutingnya udah melihat bahwa ini pemain punya potensi, ya oke, kita percayakan saja. Jadi belum ada berita yang bener-bener hot gossip ya. Bahkan untuk pertandingan nanti pun justru tetap Marcus Rashford yang menjadi topik berita. Dia nggak dibawa nih ya ke London oleh tim Amorim dan tim Manchester United, oleh Amorim dan semuanya. Rashford ini nggak dibawa, jadi agak menarik juga nih. Jadi ini udah bener-bener confirm kayaknya Rashford ini akan dijual. Dan masih ya berseliweran kabar AC Milan, Borussia Dortmund, Barcelona ikutan juga, Inter Milan katanya juga ikutan. Oke lah, kita tunggu aja. Cuman ini ada laporan berita dari surat kabar Portugal, Abola, yang mengatakan bahwa agennya Gonçalo Inácio ya, back tengah Sporting Portugal, ini saat ini sedang berada di Inggris ya. Isunya sedang membicarakan dengan Manchester United perihal transfer Gonçalo Inácio. Jadi dengan tawaran peminjaman ya dan 34 juta pound kewajiban untuk beli di akhir musim ya. Jadi bukan option to buy tapi kewajiban untuk beli. Nah, ini agak menarik nih, bisnis skemanya ini agak menarik nih. Jadi pernah gue juga bahas salah satu back tengah kaki kiri yang pernah gue tampilkan gitu ya, sempat Calafiori, sempat juga Theo Hernandez. Nah, salah satunya ini Gonçalo Inácio yang betulan memang dia juga bekas anak buahnya Ruben Amorim.
Gonzalo Inacio ini baru berumur 23 tahun ya, kelahiran 2001, berposisi sebagai bek tengah yang berkaki kiri ya. Tingginya mungkin nggak begitu tinggi untuk ukuran back di Inggris ya. Mungkin ukuran back Inggris kan kayak Maguire 193 gitu ya, terus Lenioro 193 gitu. Ini dia 185 ya, nggak sependek Lisandro sih. Nah, harganya memang di Transfermarkt 45 juta pound euro atau ya sekitar 35 juta pound lah, sesuai lah dengan harga. Untuk posisi dia bisa menjadi center back, bisa menjadi back kiri, bisa menjadi defensive midfielder ya. 185 atau 86 tingginya ternyata. Dari akademinya Sporting mulai masuk ke tim utama Sporting atau tim senior itu dari 2020, berarti sejak zamannya Ruben Amorim mulai bertugas. Berarti dia sangkatan nih sama si siapa, Manuel Ugarte. Nah, ya gue belum mendapat konfirmasi yang tepat dari beberapa sumber, tapi kalau memang ini dilakukan ya menurut gue satu langkah yang bagus juga, karena kita nggak keluar duit tapi ada obligation to buy. Jadi kita bisa pinjam dulu ya. Kalau gaji sih gue yakin dibandingin Liga Inggris gitu ya, kayaknya nggak segede-gedenya Liga Portugal, nggak segede-gedenya Liga Inggris lah. Nah, ini yang menurut gua strategi yang bagus gitu lah. Kita pinjam dulu, terus nanti obligation to buy 34 juta untuk ini, untuk ukuran back ya oke lah. Cuman jadi ada pertanyaan kan, permasalahannya bahwa kenapa kok pinjem dulu, satu ya. Kedua, kan nih dia udah ada si gajinya cuma 33.000 men. 33.000 pound euro per pekan ya, dikasih cepet mah dia mau. Kan udah ada si Lisandro Martinez bek tengah kaki kiri, kenapa beli lagi? Nah, satu alasannya tadi masalah bisnis ya. Itu pertama. Kedua, supaya backupnya buat Lisandro Martinez juga. Jadi Lisandro Martinez nggak terlalu nyaman, tapi ada kompetitor ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dia punya atribut sebagai back kiri ya. Sorry ada suara. Dia punya atribut sebagai back kiri, yang dimana kita masih back kirinya ini agak 50-50 nih, agak khawatir nih Luke Shaw sembuh dengan cepat gak di akhir Januari ini. Tyrell Malacia bisa kembali lagi gak performanya? Sampai kapan kita masih terus memasang Diogo Dalot? Nah ini kan yang harus diperhatikan. Nah yang keempat, ini mungkin yang gue coba secara logis dan sistematis ya. Jadi menurut gue ini sebenarnya memang Ruben Amorim ini sampai akhir musim ini betul-betul adalah mempersiapkan tim untuk musim selanjutnya gitu loh, paham nggak? Jadi mungkin dia akan banyak pinjem pemain, terus dia akan ngumpulin pemain-pemain dulu yang nantinya di summer nanti udah nggak ada pemain baru lagi. Jadi udah langsung start di 2025, 2026. Jadi nih kayaknya masuk akal kalau dibilang sampai akhir musim ini kita lebih kepada penyesuaian taktik, strategi segala macam. Lebih kepada ya pre-season lah, warming up lah. Nah, jadi pemain-pemain yang diambil sekarang itu sebenarnya untuk persiapan di musim depan. Karena kita juga harus sadar kan bahwa di musim depan kita banyak banget kehilangan pemain. Nah, pasti Eriksen, Lindelof, Johnny Evans, back aja tengah ada 2 tuh. Mungkin Casemiro. Plus ya si Bupati Manchester, Marcus Rashford.
Jadi kita bisa jadi ini kita udah banyak beli di sini, atau dengan strategi skema bisnis pinjem dulu dengan obligation to buy, jadi nggak keluar duit sekarang kan, keluar duitnya nanti. Nggak apa-apa lah gue bayarin gajinya, ya gajinya cuma 33.000 per pekan, 33.000 euro per pekan, gedean gaji Garnacho 50.000. Nah, ini kayaknya nih satu skema bisnis yang akan dijalankan Ineos nih. Kita ambil pemain-pemain dulu, kita pinjem dulu obligation to buy. Jadi secara neraca duitnya keluar nanti di musim yang baru. Secara tim ini udah dipersiapin. Jadi mungkin dia udah beradaptasi. Nah, gong kick off-nya nanti musim depan udah padu semua. Nah, ini yang gue lihat kayaknya suatu strategi yang mungkin udah dirapatin oleh Amorim, oleh Ineos. Gimana nih caranya nih? Kita butuh penguatan tim, tapi kita juga dari sisi financial rules harus berhati-hati ya. Strategi pinjam dulu is lah, gaji gue cover. Kalau Rashford pergi kan gap gaji atau budget gajinya bisa dialokasikan kan, ya 350.000. Si Inacio cuma 25.000 pon kali per pekan. Nah, itu kan bisa subsidi tuh. Nah, ini yang menurut gua langkah yang bagus. Nanti coba deh, kita coba cari-cari siapa nih pemain yang bisa untuk di loan dulu dengan obligation to buy yang harganya ya bisa sih, dalam arti ya Manchester United bisa kok mengeluarkan biaya itu tanpa kena FFP gitu. Ya, nanti kita akan coba investigasi. Oke. Jadi menurut gua sih ini langkah yang bagus kalau memang ini bisa dilakukan. Ya kalau bisa kita juga ambil dari posisi pemain tengah sama penyerang. Ya, jadi kan gue tadi pertama gue pikir, kenapa juga ya harus back lagi. Tapi itu yang gue bilang, kayaknya ini emang kita buat persiapan buat musim depan. Udah nggak cari-cari pemain lagi, udah ada yang sekarang di sini. Gitu sih, ya. Itu aja sih bahasan kali ini. Semoga ini juga bisa tercapai ya, transfernya. Menurut gue nih langkah yang bagus. Gue nggak ngeliat atributnya dulu, tapi yang pasti gue udah pernah bahas bahwa ini pemain back tengah berkaki kiri yang berpotensi juga. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.